Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini hari Jumat 14 Oktober tahun 2022 bersama saya Ahmad Purnama Jelani sebagai host sekaligus moderator. Kita bertemu dalam webinar bersama dengan NutraCare. Webinar kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat, yaitu cukupkah nutrisimu untuk mencegah osteoporosis? Perlu diketahui bahwa osteoporosis atau pengeroposan tulang akibat menurunnya kepadatan tulang itu terjadi seiring bertambahnya umur. Lalu kita harus seperti apa ya? Nah, perlu diketahui tidak semua jenis asupan bisa membantu. Pastikan yang dikonsumsi kaya akan kalsium dan beberapa mineral lainnya. Maka dari itu, kita perlu menjaga kesehatan dan kepadatan tulang agar terhindar dari osteoporosis ini. Nah, bagaimana caranya untuk mencegah osteoporosis? Apakah ada treatment khusus untuk mengetahui nutrisimu tercukupi atau tidak untuk mencegah osteoporosis? Kita akan membahasnya lebih lanjut melalui webinar hari ini bersama dengan dua narasumber istimewa. Sudah hadir bersama saya. Yang pertama ada Dr. Adina Wiskanti Dewi. Beliau seorang medical doctor atau yang akrab disapa dengan Dr. Adina. Beliau adalah dokter yang aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan. Saya akan membacakan sekilas mengenai kurikulum vitae dari Dr. Adina. Nah, Dr. Adina Wiskanti Dewi yaitu personilnya kelahiran Jakarta tanggal 27 Maret tahun 1996. Beliau lulus tahun 2021 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan predikat cum laude. Nah, saat ini beliau sebagai Medical Scientific Support di PT Indocare Citra Pasifik. Sebelumnya juga beliau aktif sebagai dokter umum di RSUD Pasar Minggu. Saat ini juga beliau aktif sebagai co-founder dari Mengenal Diri .id. Nah, itu ada akun Instagramnya, Bapak Ibu juga boleh silakan untuk follow akun Instagram Dr. Adina sendiri maupun akun Instagram dari mengenal diri.id. Selanjutnya, narasumber kedua, yaitu kita akan ditemani oleh Ibu Margareta Kirsantini Punto Arsi. Beliau adalah brand manager dari NutraCare dan Evogel. Sebelum ke Dr. Adina dan Ibu Margareta, saya akan memberikan pengumuman bagi para peserta webinar sore hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti saat sesi tanya jawab, untuk menanyakan pada kolom chat dengan format nama, spasi kota, spasi ditujukan kepada siapa pertanyaannya, spasi pertanyaannya. Karena setelah sesi ini, para pembicara nanti akan ada sesi tanya jawab untuk para pembicara kita hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi 10 pendaftar pertama webinar ini akan mendapatkan masing-masing gratis 1 botol NutraCare Calmax Citrat dan akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia setelah acara. Nah, selain itu juga akan ada door prize bagi peserta yang tetap mengikuti webinar hari ini sampai akhir. Silakan mengisi link door prize yang dikirimkan oleh pihak panitia pada kolom chat untuk berkesempatan mendapatkan paket produk NutraCare D3 1000 IU untuk 5 pemenang dan voucher cek daya tahan tubuh di Laboratorium Prodia untuk 3 pemenang. Silakan Bapak Ibu untuk cek di kolom chat, kita sudah masukkan linknya untuk Bapak Ibu klik, nanti bisa ikut door prize-nya di akhir acara nanti. Nah, perlu saya sampaikan juga ketentuan bagi para pemenang yang terpilih nantinya wajib memiliki KTP dan NPWP. Apabila tidak mengikuti syarat dan ketentuan tersebut, maka kami anggap hangus. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selamat datang saya ucapkan kepada para peserta webinar pada sore hari ini. Semoga Bapak Ibu semua senang mengikuti hari ini, dapat ilmunya yang banyak, dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, ada baiknya sebelum kita mulai mendengarkan pemaparan pada hari ini, saya ingin sapa dulu nih Dr. Adina dan Ibu Reta. Oke, selamat sore Dok. Hai, selamat. Oke, gimana Dok, sehat? Alhamdulillah sehat. Bener. Sehat. Gimana sehari-hari di Jakarta, banjirnya lagi parah Dok? Kena banjir nggak Dok? Macet. Dekat rumah siapa yang banjir, tapi ya nggak apa-apa. Ditungguin aja ntar juga. Oke, karena kita udah biasa jadi enjoy aja ya di mobil Dok ya.
Oke, ada saran-sarannya nggak sih dok? Lagi macet seperti ini di ibu kota, mungkin di kota-kota lain, di Bandung, di Surabaya ya yang sudah metropolitan juga mungkin ngerasain macet ya Bapak Ibu semuanya. Gimana dok? Ada saran-sarannya nggak dok? Lagi macet tuh kita biasanya ngapain sih kalau dokter? Pengen tahu nih kalau Aku dokter. sih berteman dengan itu karena itu bukan suatu hal yang bisa kita kontrol. Mau kita Oke. apain juga bakal Hmm, stres sendiri, nggak akan mengubah keadaan. Jadi kayak misalkan aku macet gitu, ya hmm. udah di mobil misalkan aku bisa sambil nonton apa, sambil teleponan kayak, atau sambil dengerin podcast, dengerin lagu, apapun yang bisa dikerjakan sambil gitu. Oke, jadi ya udah berteman aja, enjoy aja tuh nanti juga akan sampai juga. Tiba-tiba sudah sampai gitu kan. Hmm. Oke, terima kasih dok. Ibu Reta gimana Ibu Reta kabarnya sore hari ini? Baik, Pak Ahmad, sehat. Oke, Bu Reta juga Bapak Ibu sering mengedukasi kita ya terkait beberapa produk di produk Nutracare ya. Nanti Ibu Reta juga sudah siap akan menyampaikan produk terkait osteoporosis ini ya, Ibu Reta ya. Ya, betul, Oke, Pak Ahmad. terima kasih Dokter Adina dan Ibu Reta. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mulai saja ke materi pertama, yaitu akan disampaikan oleh Dokter Adina. Dokter Adina mungkin boleh untuk mulai meng-share ya materi yang akan disampaikan sore hari ini. Oke, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat Dokter Adina. Waktu dan tempat kami persilakan dok ya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Dokter Adina. Kalau yang belum pernah kenal sama saya, belum pernah ikutan webinar Indocare sebelumnya, selamat datang. Kita di sini selalu semangat untuk ngobrol atau berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu mengenai isu-isu kesehatan. Dan hari ini kita akan membahas mengenai osteoporosis dan kita. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah presentasi ada yang mau ditanyakan, boleh langsung di chat aja. Nanti akan saya coba jawab. Oke, agenda kita hari ini akan ngebahas apa aja sih? Pertama, kita akan ngebahas tentang tulang, ya. Kemudian osteoporosis itu apa sih sebenarnya? Kemudian cedera, tata laksananya, pencegahan, dan juga nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. Nah, untuk tulang sendiri, jadi tulang itu kayak gimana sih, gitu kan? Tulang itu ada banyak sebenarnya bagian-bagiannya ya. Di sini kalau lihat di gambarnya, emang ini terms-termsnya atau istilah-istilahnya cukup kedokteran gitu, tapi kita tahu bahwa oh tulang tuh sebenarnya bentuknya seperti ini ya. Ada epifisis di bagian atas, bagian ujungnya, kemudian ada diafisis tengahnya, dan juga ya bawahnya epifisis lagi. Nah, kalau kita pernah makan tulang ayam gitu ya, kita gigit, itu kan dalamnya agak-agak kayak sponge gitu ya. Maksudnya sponge tuh agak rapuh gitu, nggak beda yang di bagian ujung sini sama yang di bagian tengah itu pasti kan beda konsistensinya atau ke tingkat kepadatannya. Nah, di manusia pun juga sama gitu, karena di dalamnya juga kandungannya berbeda. Nah, kalau yang di ujung-ujung ini lebih banyak kartilagonya gitu. Nah, kalau yang di tengah-tengahnya ini akan ada sumsumnya, jadi marrow cavity gitu. Ada bagian bolongnya, nanti di dalamnya ada sumsum gitu. Nah, kalau misalkan ada cedera gitu di tulang atau ada kerusakan di tulang, sebenarnya tubuh kita sendiri udah ada proses yang bisa membantu memperbaiki itu sebenarnya. Namanya proses remodeling. Proses remodeling itu mengatur perolehan dan hilangnya kepadatan mineral tulang pada kerangka orang dewasa dan secara langsung mempengaruhi kekuatan tulang. Jadi kalau misalkan ada kerusakan gitu di bagian tulang, nah ada sel-sel tulang di dalamnya yang kerja keras untuk mengganti meremodel si tulang tersebut. Pertama ada sel namanya osteoklas. Osteoklas itu tujuannya untuk membuang atau memecah mineral tulang yang tua. Jadi bisa diganti sama yang lebih baru. Gitu. Dia memicu penyerapan tulang. Jadi ketika osteoklas ini melihat oh ada mineral tulang yang sudah tua nih gitu. Ntar di breakdown, dipecah sama dia, baru nanti akan ada osteoblast masuk. Osteoblast itu membantu mensintesis jaringan tulang yang baru gitu. Nah, nanti kan udah tuh dibuat sama osteoblast yang baru dan akhirnya menjadi tulang yang baru gitu. Nah, ini bone remodeling cycle-nya prosesnya seperti ini ya. Jadi ada preosteoklas, kemudian ada osteoklas yang aktif, dia memicu penyerapan si sel-sel lain untuk membantu pembuatan tulang yang baru. Gitu. Contohnya seperti osteoblast gitu ya, formasi yang baru dan juga terakhir menjadi sel tulang yang sebenarnya namanya osteosit
itu terjadi mineralisasi tulang itu di proses yang ini. Nah, kalau kita pernah dengar osteoporosis gitu ya, osteoporosis itu apa sih sebenarnya? Osteoporosis itu adalah ketika tulang kita itu kepadatannya berkurang. Jadi kalau kita lihat nih di gambar ini, di sebelah kiri ada yang tulang sehat, kalau yang kanan ini yang osteoporosis. Nah, kita lihat nih yang bolong-bolongnya yang di osteoporosis lebih besar dibanding healthy bone, dibanding tulang yang normal atau tulang yang sehat gitu ya. Sehingga kalau misalkan kepadatannya berkurang seperti ini, menjadi gampang keropos dan menjadi mudah patah. Sebenarnya osteoporosis itu sakit nggak sih? Kalau misalkan dia osteoporosis aja, dia hanya berkurang kepadatannya, seharusnya dia tidak sakit. Tapi kenapa orang-orang yang memiliki osteoporosis sering ada nyeri misalkan di bagian sendi gitu ya, di bagian tulang-tulang, di bagian manapun itu karena ternyata sudah mengadanya cedera di bagian tulangnya. Dan memang baru akan merasa nyeri kalau sudah ada misalkan jatuh gitu, kemudian mengalami cedera atau sampai patah tulang. Mungkin patah tulangnya itu nggak yang sampai patah gitu ya, retak pun juga bisa. Dan itu menyebabkan nyeri. Tapi kalau ternyata tidak ada cedera sama sekali di tulangnya, seharusnya kalau osteoporosis aja itu tidak nyeri. Itu. Jadi harus dibedakan ya, osteoporosis itu sama penyakit-penyakit tulang yang lain. Gitu. Osteoporosis itu hanya berkurangnya kepadatan tulang. Itu sehingga jadinya mudah keropos dan menjadi mudah patah. Makanya kalau orang tua atau misalkan yang lansia, ketika misalkan dia jatuh di kamar mandi, kalau misalkan anaknya yang jatuh mungkin nggak akan kenapa-napa, tapi karena seorang yang sudah lansia yang jatuh dan kepadatan tulangnya sudah berkurang, sehingga jadi walaupun jatuhnya hanya tidak parah, tapi bisa sampai menyebabkan patah tulang. Nah, faktor risikonya apa sih yang menyebabkan osteoporosis? Pertama tentunya usia ya. Usia itu tidak bisa kita kontrol. Seiring dengan berjalannya waktu, padatan tulang itu pasti akan berkurang, namanya degenerasi, proses degenerasi tubuh manusia gitu. Kemudian kekurangannya vitamin D. Kenapa? Karena vitamin D juga sangat penting dalam pembuatan tulang kepada osteoblast yang tadi sudah sempat saya jelaskan. Kemudian gangguan hormon gitu. Kenapa? Karena juga hormon khususnya estrogen itu berperan penting dalam pembuatan tulang. Kemudian konsumsi obat-obatan tertentu, kebiasaan merokok, itu kan karena kita mengingest radikal bebas. Jadi sehingga kalau ada radikal bebas masuk ke dalam tubuh manusia itu, dia akan merusak sel-sel. Sel-sel apapun itu, baik itu kulit, tulang, atau organ-organ dalam, itu bisa berpengaruh gitu dari radikal bebas. Nah, gejala-gejalanya apa? Kalau osteoporosis memang nyerinya itu karena patah tulang tadi ya, mudah mengalami patah tulang walau hanya karena benturan yang ringan. Kemudian nyeri punggung yang biasanya disebabkan oleh patah tulang belakang atau kayak retak atau ada garis gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan nyeri. Kemudian posturnya jadi lebih membungkuk, tinggi badannya berkurang gitu. Itu juga menjadi salah satu gejala. Nah, ada lagi nih yang namanya osteoartritis. Jadi perbedaannya apa sih? Ya, kalau misalkan ada keluhan nyeri sendi gitu. Nyeri di bagian itu penyebabnya banyak sekali. Nggak cuma hanya osteoartritis dan osteoporosis saja, ada penyakit-penyakit sendi yang lain. Contohnya rheumatoid arthritis atau yang sering kita tahu dengan rematik. Kemudian ada gout atau asam urat yang tinggi, itu juga bisa menyebabkan nyeri di bagian-bagian sendi. Nah, kalau osteoartritis, dia itu sebenarnya radang di sendi. Penyebabnya apa? Karena degenerasi kartilago. Beda ya kalau misalkan osteoporosis itu yang bermasalah itu di dalam tulangnya. Dia menjadi lebih tidak padat, berkurang kepadatannya. Sedangkan kalau osteoartritis, mungkin dia kepadatannya sama aja, cuman dia kartilago yang di ujung-ujungnya sini ya, itu berdegenerasi. Harusnya kan di bagian sela-sela ini ya, ada celahnya, supaya untuk pergerakannya itu lebih luas gitu ya, supaya nggak gampang kegesek. Nah, kalau misalkan sudah osteoartritis, jeda di bagian, bukan jeda ya, apa namanya, rongga di antara kedua tulang tersebut menjadi lebih dekat. Makanya suka ada kaku, nyeri karena pergesekan dari dua tulang tersebut. Nah, itu semua itu menyebabkan juga
adanya degenerasi kartilago. Jadi kartilago itu kayak tulang rawan ya. Jadi kalau misalkan dia udah berkurang di bagian tulangnya, kalau istilah di mobil tuh shock breaker-nya gitu kurang atau udah rusak. Makanya nggak membel, jadi berbentur dan bergesekan satu sama lain. Akhirnya menyebabkan rasa nyeri. Nah, itu osteoartritis. Nah, kalau misalkan cedera, kita juga tahu ya kalau misalkan ada nyeri-nyeri, belum tentu dia osteoporosis aja, belum tentu dia osteoartritis aja. Mungkin juga terjadi karena cedera. Itu. Nah, cederanya itu bisa banyak sekali nih. Bisa di bahu, bisa di kepala, bisa memar, bisa ada di siku, bisa di mana-mana. Dan memang gejalanya tuh beragam gitu ya. Nah, sports injury, apalagi kalau misalkan dia habis olahraga. Memang kalau misalkan ketika olahraga itu bisa banyak yang terjadi ya. Paling sering sih strain, sprain, dan fraktur. Strain itu apa? Strain itu adalah muscle atau otot yang ketarik gitu. Nah, itu strain. Biasanya paling sering di bagian punggung, di bagian leher, atau di bagian otot di belakang paha, itu sering ketarik. Biasanya gejalanya seperti nyeri yang tiba-tiba akut gitu, kemudian pegel-pegel dan susah untuk digerakin. Jadi ketika kita biasanya bisa menggerakkan seperti ini, dia nggak bisa, gitu, limited. Nah, untuk sembuhnya itu biasanya kalau misalkan kasusnya ringan, 1-2 minggu biasa sembuh, dan juga kalau parah bisa berbulan-bulan. Itu. Kemudian ada lagi sprain. Kalau sprain itu, yang bermasalah itu ligamennya. Kalau tadi strain itu ototnya, kalau sprain itu ligamennya. Paling sering di mana? Biasanya ankle. Aduh, ankleku kesengklek gitu ya. Itu biasanya bisa aja karena ligamennya. Apalagi kalau yang suka main basket gitu ya, ketika loncat pas lagi landingnya, itu kakinya nggak bener gitu, misalkan napaknya. Jadinya dia meletot gitu, atau apa ya bahasanya, ya tersandung, tersandung gitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan nyeri. Nah, tapi kalau nyerinya di sini biasanya bisa sampai nyerinya pertama tentu nyeri, kemudian bisa dipegang hangat, jadi ada inflamasi di situ dan juga bengkak. Kadang-kadang bahkan bisa sampai berubah warna. Itu. Nah, healing time-nya untuk masa perbaikannya hampir mirip sama strain gitu ya. 1-2 minggu untuk kasus yang ringan, atau kalau severe 3-4 bulan. Nah, ada lagi yang terakhir fraktur. Kalau fraktur yang bermasalah itu tulangnya. Paling sering di mana kalau olahraga gitu ya, pergelangan tangan, ankle, panggul, di hip, itu sering terkena fraktur. Nah, kalau misalkan olahraga, kenapa paling sering misalkan di pergelangan? Karena kalau kita jatuh, biasanya kita nahannya di tangan, gitu kan. Nah, itu bisa menyebabkan fraktur juga. Kalau misalkan suka main skateboard gitu ya, yang ada momentum kencangnya, habis itu bisa jatuh atau tertabrak, itu bisa menyebabkan fraktur. Nah, kalau misalkan masa healingnya atau masa kesembuhannya bisa lebih dari 1 bulan. Karena memang kalau fraktur ini jauh butuh waktu yang lebih lama gitu dibanding otot dan juga ligamen. Cara taunya gimana untuk tahu kita strain, sprain, atau fraktur? Nah, tentunya harus diperiksakan dulu ke dokter. Harus benar-benar diperiksa yang namanya pemeriksaan fisik dengan orang yang berqualified. Kenapa? Karena kalau misalkan kita jatuh gitu, langsung kita pijit. Ternyata kita nggak tahu apakah itu ligamen, ataukah otot, ataukah itu tulang. Ketika kita dipijit atau digerak-gerakin, ternyata malah makin parah. Dan di dalam tubuh kita kan bukan cuma ada ligamen, atau ada otot, atau ada tulang saja. Di sela-sela situ kan ada banyak tuh, ada saraf, ada peredaran darah gitu, ada pembuluh darah, ada banyak sekali di dalam sana. Nah, kalau misalkan ternyata patah, terus mencoba direposisi dengan cara dipijat, diklek gitu, ternyata ada yang kejepit, misalkan sarafnya atau pembuluh darahnya, ternyata menyebabkan masalah yang lebih parah lagi. Nah, makanya tidak boleh langsung digerakkan atau dipijit atau diapain sebelum kita tahu sebenarnya ini masalahnya di mana. Gitu. Kemudian paling bagus juga adalah di X-ray, karena di X-ray itu kita bisa lihat apakah ada perubahan bentuk atau struktur dari tulangnya sendiri, atau ternyata adanya di
muscle di otot atau di ligamen. Itu semua bisa terlihat. Tapi yang bisa melakukan hanyalah profesional. Itu. Oke. Nah, kalau misalkan kita lagi olahraga gitu ya, terus ada yang jatuh, nggak mesti olahraga deh, lagi jalan gitu ya, tersandung terus jatuh, apa yang mesti kita lakukan sebagai pertolongan pertamanya? Pertama, kita harus lindungi dulu bagian yang nyerinya. Misalkan kita jatuh di tengah jalan gitu ya, yaudah kita minggir dulu, kita lindungi diri dulu, dan juga jangan dipegang-pegang, jangan ditaruh di tempat yang misalkan orang bisa melukai itu lebih lanjut lagi. Misalkan dia duduk di tengah jalan, karena ada orang nggak lihat terus keinjak, itu kan makin parah. Jadi dilindungi dulu. Kemudian untuk benar-benar melindunginya itu bukan cuma dari orang lain doang, tapi juga dari diri sendiri. Caranya gimana? Jangan digerak-gerakin. Caranya dengan menggunakan bidai. Biasanya kalau ada yang patah, dipasang bidai, kemudian diikat. Itu tujuannya apa? Untuk menghindari adanya pergerakan-pergerakan yang tidak diinginkan yang akhirnya malah membahayakan untuk pasien sendiri. Itu. Kemudian tentunya diistirahatkan. Ketika kita sedang ada injury atau lagi cedera, jangan dipaksakan untuk jalan, untuk ini, untuk itu, karena memang butuh waktu untuk tubuh kita pulih gitu. Tidak akan sembuh dalam waktu misalkan 1 hari atau 1 malam, itu nggak akan bisa. Gitu. Selama 2-3 hari benar-benar di rest gitu, jangan jalan-jalan dulu apalagi kalau nyerinya atau cederanya di bagian kaki. Boleh menggunakan penopang gitu kayak tongkat crutches gitu ya. Boleh juga menggunakan kursi roda atau apapun yang kalian nyaman lakukan. Kemudian mulai digerakkan itu pelan-pelan. Jadi nggak tiba-tiba oke, aku mau lari abis ini langsung. Jadi pelan-pelan gitu ya, harus gerakin dulu sedikit kalau udah benar-benar waktunya. Itu kenapa penting juga untuk dilatih gitu pergerakannya nanti ketika sudah membaik, karena untuk melatih muscle strength-nya juga untuk melindungi misalkan di bagian tulang yang patah. Itu kan harus dibantu dilindungi oleh otot-otot di sekitarnya juga. Nah, protect udah, diistirahatkan udah. Jadi misalkan tadi main basket, ya udah jangan main lagi gitu ya. Istirahatin dulu. Habis itu dikasih es. Kenapa? Dikasihnya di bagian yang nyeri untuk pertama mengurangi inflamasi yang tadinya panas gitu kan. Kalau ada cedera, kalau ada inflamasi itu merah, panas, nyeri, itu semua bisa mereda dengan dikompres es. Dan juga untuk menghindari adanya pembengkakan atau perubahan warna di besok harinya. Itu bisa menggunakan apa aja ya, bisa pakai es, bisa pakai misalkan di freezer ada apa gitu, ada chicken nugget yang masih diplastikin, boleh aja dipakai, tapi dibungkus dulu. Jadi jangan langsung esnya langsung kita tempelin ke kulit, tapi misalkan es kita bungkus pakai handuk baru kita tempelkan ke kulit. Jadi harus ada yang membatasinya. Gitu. Di kapan dilakukannya? 15-20 menit setiap 2-3 jam. Jadi misalkan oke, dia udah pulang, ya udah dikompres es dulu selama 15-20 menit, didiemin, habis itu udah lepas lagi. Selama 2-3 jam. 2 jam berikutnya lakukan lagi. Habis itu udah 15-20 menit lepas lagi gitu. Jadi harus dilakukan secara rutin juga untuk benar-benar merasakan manfaatnya. Kemudian dikompres. Compress the injured area with an elastic bandage. Jadi pakai elastic bandage ya. Jadi tujuannya apa? Untuk memfiksasi juga. Dan juga untuk mencegah adanya bengkak yang lebih parah lagi. Dan juga selain itu untuk mencegah adanya swelling. Ini siapa ya yang coret-coret? Oke. Sip. Nah, terakhir di elevate. Elevate itu artinya apa? Dinaikin kakinya. Jadi misalkan yang nyerinya di kaki gitu ya. Ya udah tiduran terus kakinya dinaikin, ditaruh di atas, misalkan di atas kardus atau di atas tas, di bagian selevel di atas jantung kalau kita tiduran. Tujuannya apa? Untuk mengalirkan lagi edaran darahnya juga gitu ya. Dan untuk tetap ada supportnya dan nggak ada beban yang ke arah sana gitu. Kalau misalkan tadi kan mengenai otot ya,
mengenai otot atau ligamen, strain atau sprain. Nah, kalau misalkan dia patah, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan patahnya kayak gimana dulu nih? Patah terbuka, misalkan tulangnya sampai keluar, atau patahnya di dalam, jadi kelihatan cuma ada perubahan bentuk doang. Nah, kalau misalkan ada perdarahan, yang pertama dilakukan adalah kontrol the bleeding dulu. Hentikan perdarahannya, karena yang bahaya, patah tulang itu sebenarnya nggak bahaya. Itu bisa kita lakukan, bisa kita reposisi nanti. Tapi kalau misalkan perdarahan, apalagi perdarahan yang banyak, itu fatal karena bisa berpengaruh kepada organ-organ vital. Contohnya seperti jantung dan paru-paru gitu. Jadi harus dihentikan dulu perdarahannya. Caranya dengan apa? Jadi didep atau ditutup menggunakan kain yang bersih. Bersih itu harus sebersih apa sih? Kalau misalkan pada kasus seperti ini, misalkan nggak ada yang steril, ya nggak apa-apa. Pakai sebersih kayak baju baru dicuci gitu ya, kayak gitu, bersih aja yang penting. Atau pakai tisu gitu juga nggak apa-apa. Tapi yang penting dia bisa menutup dan menghentikan perdarahannya. Dipegang terus sampai darahnya berhenti. Jangan dicoba untuk dipindahin orangnya. Dan kalau mau dipindahin itu caranya harus benar. Yang di move itu yang jangan digerakkan adalah misalkan kita tahu bagian nyerinya atau bagian yang lukanya di bagian kaki gitu. Ya udah, bagian kaki itu pertahankan posisinya seperti itu terus. Misalkan kalau mau diangkat pun harus memastikan bahwa yang kakinya yang tadi jangan ada pergerakan yang signifikan, takutnya nanti makin parah patahnya. Nah, kemudian juga bisa kita aplikasikan ice packs atau es juga kalau misalkan dia yang tertutup ya nyerinya atau patahnya. Itu. Nah, kemudian jangan lupa untuk dibidai. Yang paling penting kalau misalkan patah tulang itu dibidai untuk memfiksasi di tulangnya dan tidak menimbulkan bahaya-bahaya yang lebih lanjut. Karena kalau misalkan gerak-gerak tadi sempat saya jelaskan bisa banyak efek samping yang terjadi. Gitu. Splint bisa, sling juga bisa. Sling tuh yang kayak gini. Jadi misalkan patahnya di tangan dibikin kayak gini untuk supaya memastikan dia nggak gerak-gerak lagi. Itu, dan tentunya dibawa ke dokter ya, karena kalau patah tulang memang harus diperiksa lagi apakah butuh direposisi atau tidak. Nah, kemudian penting nggak sih kita minum vitamin dan nutrisi? Apa sih manfaatnya kita kalau misalkan ada masalah osteoporosis, masalah-masalah tulang, penting nggak kita minum vitamin? Menurut jurnal, peran penting vitamin itu adalah kalsium dan vitamin D untuk kepadatan mineral tulang dan juga mengurangi resiko patah tulang. Kalau orang dewasa, dia membutuhkan 700 mg kalsium sehari, dan dia peran kuncinya itu dalam penyerapan kalsium dan membantu mengatur pergantian tulang. Nah, kalau misalkan orang dewasa juga, tadi kan kalsium, kalau vitamin D, dia 10 mikrogram atau 400 IU gitu dalam waktu 1 hari. Nah, kalau misalkan magnesium, rekomendasinya 310 sampai 420 mg tergantung sama usia. Dia membantu untuk kepadatan tulang. Dan juga penelitian menunjukkan bahwa vitamin B kompleks, vitamin C, E, dan K itu berkorelasi positif, jadi bermanfaat gitu dengan kepadatan tulang. BMD itu adalah bone matter density, dan atau dikaitkan dengan penurunan risiko patah tulang gitu. Jadi memang vitamin-vitamin inti, vitamin dan nutrisi ini sangat-sangat penting untuk melindungi dan juga mencegah risiko patah tulang. Kapan kita harus minum suplemen? Siapa yang butuh? Pertama, kalau ada orang yang aksesnya sulit untuk makanan yang bergizi untuk dikonsumsi. Kemudian orang yang nafsu makannya kurang secara kronis, misalkan dia ada penyakit penyerta lain yang menyebabkan dia nggak nafsu makan, misalkan ada gangguan makan, atau pasien kanker, atau pasien jantung, pasien diabetes, apapun yang mengganggu nafsu makan. Kemudian kondisi yang menyebabkan malnutrisi, itu juga bisa butuh sekali suplemen. Kemudian masa kehamilan dan menyusui, kemudian operasi bariatrik. Operasi bariatrik ini adalah operasi yang dilakukan untuk pasien-pasien obesitas. Jadi orang-orang yang obesitasnya cukup parah, dilakukan operasi di bagian perut, dikecilin si perutnya itu, si lambungnya. Nah, itu kan berarti nutrisi yang diserap itu menjadi lebih sedikit kan, nah makanya butuh suplemen. Kemudian orang-orang yang vegan atau vegetarian, tidak memakan makanan daging, itu kan sebenarnya walaupun ada ya pros and cons-nya ada, tapi tetap harus seimbang gitu nutrisi dan vitamin yang dimakan.
Kemudian restrictive diet yang diet ketat sekali tentu saja butuh suplemen karena takutnya yang dia konsumsi sehari-hari tidak mencukupi. Jarang terkena sinar matahari tentunya karena vitamin D itu ada di sinar matahari kan. Sinar matahari datang masuk ke kulit dan diubah di kulit menjadi vitamin D. Nah, kalau misalkan dia jarang kena matahari, tentunya vitamin D-nya pun akan berkurang. Jarang olahraga. Olahraga itu sangat-sangat penting untuk tubuh kita, untuk melancarkan peredaran darah, untuk melatih otot, kekuatan, melatih jantung, dan banyak hal. Jadi kalau misalkan dia jarang olahraga, mungkin butuh suplemen untuk mendukung kebutuhan tubuhnya. Dan yang terakhir, tidak suka makan makanan yang sehat dan bergizi tentunya. Oke, dari saya mungkin seperti itu. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh langsung di chat aja, nanti akan saya jawab. Silahkan kembali lagi ke moderator, silahkan Pak Ahmad. Oke, terima kasih Dokter Adina. Wah, untung hari ini temanya tentang tulang ya, patah tulang. Kalau patah hati mungkin materinya seharian Dokter Adina ya. Oke, nah bagi Bapak Ibu, tadi Dokter Adina sudah sangat bagus sekali ya menyampaikan beberapa materi tentang osteoporosis dan juga pencegahan, penanganan juga. Nah, bagi Bapak Ibu yang tadi mungkin lupa belum screen capture atau screenshot di handphonenya atau di laptopnya, boleh nanti menyaksikan kembali di channel YouTube-nya NutraCare. Itu ada. Jadi Bapak Ibu boleh menonton kembali materi ini di channel YouTube-nya NutraCare dan juga materi-materi dari webinar sebelum-sebelumnya juga ada di YouTube-nya NutraCare. Oke, sebelum lanjut lagi, saya ingin sampaikan nih bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk menanyakan pada kolom chat dengan format nama, spasi kota, spasi ditujukan kepada siapa pertanyaannya, dan spasi pertanyaannya. Boleh sekarang silakan, mumpung masih ingat tadi materi yang disampaikan oleh Dr. Adina, boleh Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat saat ini juga. Nah, saya juga ingatkan kembali bagi Bapak Ibu untuk mengisi link door prize yang dikirimkan oleh pihak panitia pada kolom chat untuk berkesempatan mendapatkan produk NutraCare D3 1000 IU untuk 5 pemenang dan voucher cek daya tahan tubuh di Laboratorium Prodia untuk 3 pemenang. Perlu saya sampaikan ketentuannya itu harus memiliki KTP dan NPWP ya. Apabila tidak mengikuti syarat dan ketentuan tersebut maka kami anggap hangus. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita dengarkan materi dari Ibu Margareta Krisantini Ponto Arsi. Nah, Ibu Reta sudah siap Bu untuk menyampaikan materinya? Baik Pak Ahmad, terima kasih. Oke. Saya coba share screen dulu ya. Oke, baik Ibu Margareta. Oke, sudah terlihat? Oke, Bu. baik, terima kasih Pak Ahmad atas waktunya. Selamat sore kepada Bapak dan Ibu peserta webinar. Terima kasih atas waktunya ya Bapak dan Ibu sekalian menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara webinar kami ini. Nah, tadi sudah sangat bagus sekali ya dijelaskan oleh Dr. Adina mengenai osteoporosis, mengenai kesehatan tulang, apa saja sih penyebabnya dan bagaimana cara untuk menanganinya. Nah, lalu saya akan menjelaskan mengenai suplemen kesehatan yang bisa membantu untuk menjaga kesehatan tulang, khususnya dari NutraCare ya. Nah, kita memiliki 2 item produk, yaitu NutraCare Calmax Citrat dan juga NutraCare Vitamin D3 1000 IU. Yang tadi sudah disampaikan sama Dr. Adina ya, bahwa suplemen yang bisa untuk menjaga kesehatan tulang itu ada dari kalsium, kemudian magnesium, dan juga vitamin D. Nah, di sini saya akan coba jelaskan satu persatu. Nah, produk yang pertama itu adalah NutraCare Calmax Citrat. Nah, untuk produk NutraCare Calmax Citrat ini, kita memiliki komposisinya itu ada kalsium citrat 250, kemudian ada vitamin D-nya 200 IU, dan juga ada magnesiumnya 125 mg. Nah, cukup konsumsi 1 tablet per hari aja, ini sudah bisa membantu untuk mencukupi kebutuhan kalsium dari Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya juga harus diimbangi dengan konsumsi makanan-makanan yang juga mengandung kalsium ya. Nah, ini untuk harganya itu sekitar 161.900. Tadi juga disampaikan sama Dr. Adina bahwa kebutuhan kalsium itu adalah 700 mg ya untuk perharinya. Jadi selain dari makanan bisa juga ditambahkan dari suplemen makanannya, yaitu dari NutraCare Calmax Citrat. Nah, ini untuk manfaatnya. Jadi seperti yang kita tahu sendiri bahwa kalsium itu bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang, lalu bisa untuk kontraksi otot dan juga untuk menjaga ritme jantung. Kemudian selain kalsium, NutraCare Calmax Citrat tadi dilengkapi juga dengan vitamin D, di mana
mana vitamin D ini dapat membantu untuk absorpsi dari kalsiumnya atau membantu penyerapan dari kalsiumnya. Lalu kemudian selain ada kalsium, vitamin D, kita juga dilengkapi dengan magnesium, di mana magnesium ini juga dapat membantu untuk menjaga agar tulang itu tetap kuat, seperti itu. Nah, lalu apa sih keunggulan dari Nutracare Calmax Citrat? Kenapa sih Bapak dan Ibu sekalian nih harus memilih Nutracare Calmax Citrat nih dibandingkan dengan yang lainnya? Nah, keunggulannya itu adalah produk Nutracare Calmax Citrat ini menggunakan kalsium citrat, di mana kalsium citrat ini penyerapannya lebih baik dibandingkan dengan jenis kalsium yang lainnya. Lalu kemudian untuk Nutracare Calmax Citrat ini juga dilengkapi dengan magnesium dan vitamin D3, di mana magnesium dan vitamin D ini berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan juga untuk membantu menguatkan tulang. Jadi Bapak dan Ibu sekalian konsumsi 1 tablet aja itu sudah dapat kalsium, magnesium, dan juga vitamin D-nya, seperti itu. Nah, lalu produk yang kedua itu adalah vitamin D3. Nah, untuk vitamin D3 dari Nutracare ini, komposisinya itu adalah vitamin D3 1000 IU. Jadi memang untuk dosisnya itu dosis yang direkomendasikan untuk dosis harian. Jadi untuk rekomendasi vitamin D itu adalah 400 sampai 1000 IU. Tapi untuk 1000 IU ini sangat direkomendasikan untuk orang-orang yang memang jarang terpapar oleh sinar matahari. Misalkan Bapak dan Ibu sekalian ini memang aktivitasnya itu ada di dalam ruangan seperti itu, atau pun juga karena pakaiannya tertutup, jadi kalaupun ada di luar ruangan pun juga tidak dapat terpapar sinar matahari yang optimal, seperti itu. Jadi cukup konsumsi 1 tablet Nutracare vitamin D3 1000 IU per harinya itu bisa memenuhi kebutuhan vitamin D3 harian untuk Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Nah, manfaat vitamin D3 ini tuh sangat banyak sekali. Yang pertamanya tentunya adalah untuk membantu penyerapan kalsium ya, dan juga mineralisasi tulang, sehingga dapat mencegah penyakit tulang dan juga bisa membantu untuk penguatan otot. Nah, selain itu vitamin D3 itu juga dapat membantu menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Lalu vitamin D3 ini pun juga bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan mencegah infeksi, kemudian meningkatkan kerja sel-sel imunitas, dan juga sebagai antiinflamasi atau sebagai anti peradangan. Nah, lalu manfaat yang lainnya itu adalah untuk membantu mengurangi resiko penyakit non-infeksi dan juga mencegah perburukan dari gangguan ginjal. Jadi ternyata cukup banyak ya manfaat dari vitamin D3 ini sendiri, selain memang untuk mendukung kesehatan tulang atau untuk menjaga kesehatan tulang. Nah, lalu apa sih keunggulan dari produk Nutracare vitamin D3 1000 IU ini? Nah, Nutracare vitamin D3 1000 IU ini ukuran tabletnya itu sangat kecil, jadi tentunya akan sangat mudah untuk dikonsumsi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kemasannya untuk Nutracare vitamin D3 1000 IU itu tersedia dalam isi 90 tablet dengan harga yang cukup terjangkau, sehingga cukup ekonomis dan cukup praktis untuk dikonsumsi oleh Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Nah, lalu di mana nih Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan produk-produk kami, produk-produk Nutracare Calmax Citrat ataupun juga Nutracare vitamin D3 1000 IU ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkannya itu di apotik dan toko obat terdekat dari tempat tinggal Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu juga bisa datang ke Watson, Kimia Farma, Apotika 24, ataupun juga di Apotik Roxy. Nah, kalau memang Bapak dan Ibu sekalian ini lebih suka untuk transaksinya itu secara online, nah kita juga menyediakan official store, Konimex Store, itu ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Nah, kita juga memiliki tawaran khusus nih untuk Bapak dan Ibu peserta webinar. Ini hanya berlaku untuk peserta webinar pada hari ini. Nah, jadi kami memberikan diskon 20% setiap pembelian Nutracare Calmax Citrat dan juga Nutracare vitamin D3 1000 itu di official store Konimex Store, bisa di Shopee, Tokopedia, di Lazada, dan juga Blibli. Dengan nanti Bapak dan Ibu sekalian setelah melakukan transaksi pada saat sebelum check out itu kasih kode KONI 20 NUT. Nah, ini periodenya dari mulai hari ini sampai dengan nanti tanggal 20 Oktober 2022.
dan program ini terbatas untuk 10 pembeli pertama. Apabila Bapak dan Ibu sekalian berminat dan mungkin agak sulit untuk melakukan transaksinya, Bapak dan Ibu sekalian bisa menghubungi customer service kami di 0811 9690 3055. Nanti akan kami bantu untuk proses transaksinya. Seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian bisa menghubungi kami atau bisa mendapatkan informasi lebih detail lagi mengenai produk-produk Nutracare, mungkin produk-produk secara yang lainnya itu ada di website ini di www.nutracare.co.id. Bisa juga Bapak dan Ibu sekalian follow Instagram kami di @nutracareid. Lalu kemudian Bapak dan Ibu sekalian juga bisa masuk ke YouTube kami di Nutracare. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian bisa menyaksikan webinar-webinar yang sebelumnya, bahkan yang webinar kali ini pun juga nanti akan kita upload di situ. Jadi apabila Bapak dan Ibu sekalian tadi terlambat untuk join-nya, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikutinya dan menyaksikannya lagi di YouTube kami. Nah, apabila masih ada pertanyaan mengenai produk kami ataupun mengenai hal apapun, Bapak dan Ibu sekalian bisa menanyakan di customer service kami 0811 9690 3055. Sekian materi dari saya. Mungkin untuk waktunya saya kembalikan lagi ke Bapak Ahmad. Oke, baik. Terima kasih Ibu Margareta tadi telah menyampaikan materi terkait produk. Nah, untuk solusi Bapak Ibu mengatasi masalah osteoporosis ini, dan mungkin tentu saja kita berharap dengan mengkonsumsi suplemen ini Bapak Ibu bisa ya untuk menangani osteoporosis yang dialami oleh kita semua. Seperti itu. Nah, kita akan langsung masuk ke sesi pertanyaan, tanya jawab. Sudah banyak sekali tanya jawab yang masuk nih, pertanyaan dari para peserta. Kita akan mulai ya, Dr. Adina dan Ibu Margareta. Oke, untuk yang pertama itu ada dari Ibu Adawiyah di Bogor. Ini untuk Dr. Adina. Ini seperti apa, Dok, resiko nantinya bagi anak yang mengalami patah tulang? Apakah ada resiko yang sangat besar akan terkena osteoporosis nantinya? Mungkin lebih cepat osteoporosisnya, Dok, ya. Seperti itu, Dok. Lalu resikonya yang sama terhadap lansia. Jika patah tulang juga seperti apa resikonya? Seperti itu, Dok. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Kalau misalkan kita tadi udah ngebahas mengenai osteoporosis, itu kan proses degenerasi tulang ya. Jadi berkurangnya tuh kepadatan. Biasanya memang ditemukannya itu pada lansia karena memang ada namanya proses demineralisasi tulangnya itu lebih cepat ketimbang proses mineralisasinya. Jadi lebih banyak proses untuk memecahnya daripada membuatnya. Gitu. Nah, dan faktor resiko tadi udah disebutin juga banyak, usia misalkan, terus jenis kelamin, ras, riwayat keluarga, bentuk tubuh, kemudian defisiensi hormon, gangguan kelenjar, terus banyak itu, apalagi kalau misalkan asupan kalsium dari kecilnya kurang atau ada penyakit-penyakit penyerta lainnya. Itu semua faktor risiko. Jadi kita nggak bisa menentukan bahwa kalau dia dulunya pernah kena patah tulang, pasti udah gedenya akan kena osteoporosis karena memang faktor resikonya banyak sekali. Kalau misalkan anak-anak, proses patah tulang itu kan biasanya bukan karena osteoporosis, biasanya karena trauma mekanik gitu ya, misalkan dia jatuh atau apa gitu ya. Kalaupun ada osteoporosis pada anak-anak, ini namanya juvenile atau childhood osteoporosis. Nah, ini adalah kelainan primer pada tulang. Jadi memang lahirnya kayak gitu. Misalkan atau juga karena ada akibat suatu penyakit lain, misalkan akibat suatu pengobatan jangka panjang yang digunakan oleh si anak ini. Untuk mengatakan bahwa pasien anak-anak ini akan mendapatkan osteoporosis itu saat ini masih belum ada riset yang membuktikan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah karena kita tahu nih proses penyakit osteoporosis adalah proses degenerasi tulang. Yang kita bisa lakukan adalah pencegahannya, yang kita ketatkan dari makanannya, kemudian olahraganya, kayak gitu semua faktor resikonya kita hindari gitu, sehingga dia otomatis dia akan lebih terlindung dari osteoporosis dan dimulainya sejak muda gitu. Jadi dari kecil diberikan kalsium yang banyak, dari kecil makannya yang sehat kayak gitu, diajak berjemur selama 15 menit antara jam 9 sampai jam 10. Nah, itu adalah
usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk membantu anak gitu. Semoga menjawab ya. Oke dok, jadi kalau misalkan ada nyeri-nyeri, ngilu-ngilu itu juga belum tentu karena osteoporosisnya dok ya, tadi buat anak tersebut ya. Bisa jadi mungkin akibat pengobatannya dok ya. Dan Oke. osteoporosis itu kan sebenarnya nggak sakit sebenarnya. Iya, Nyerinya betul. itu kalau udah ada cedera Cedera. biasanya kalau di orang tua. Makanya kalau di orang tua misalkan dia kepentok dikit gitu atau dia sempat jatuh walaupun ringan, tapi ketika di X-ray, oh ternyata ada cederanya nih, oh ternyata ada retaknya, oh ternyata ada patahnya. Nah itu salah satu hal yang mungkin terjadi ketika seseorang mempunyai osteoporosis. Oke, terima kasih Dokter Adina. Lanjut ya, ini pertanyaan kedua yaitu dari Bapak Rebik di Jakarta. Ini untuk Bu Reta nih. Oke, ini Bapak Rebik ini penasaran dengan Nutracare D3 1000 IU dibandingkan dengan vitamin D3 lainnya. Oh, mungkin produk lainnya, Bu Reta. Apa sih keunggulan Nutracare D3 1000 IU ini? Bu Reta boleh dijawab dari Bapak Rebik di Jakarta. Oke, baik. Dari Bapak Redik ya di Jakarta ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat menarik sekali ya. Tentunya apa sih sebenarnya keunggulannya nih Nutracare vitamin D3 dibandingkan dengan yang lainnya nih dengan suplemen vitamin D3 yang lainnya. Nah, untuk Nutracare vitamin D3 1000 IU ini ukuran tabletnya itu cukup kecil, jadi memang sangat mudah sekali untuk dikonsumsi oleh Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kemudian kita itu tersedia dalam kemasan 90 tablet, jadi bisa dikonsumsi langsung untuk satu keluarga, ataupun memang kalau misalkan untuk pribadi pun bisa cukup lama untuk konsumsinya. Jadi cukup praktis dan cukup ekonomis ya, karena hanya sekali beli aja. Kalau untuk sendiri bisa sampai 3 bulan. Kayak gitu, karena kan cukup satu kali sehari aja dan isinya 90 tablet. Harganya itu sekitar 180 ribuan. Jadi memang cukup ekonomis dan cukup praktis. Cukup beli satu kali aja bisa untuk beberapa lama. Seperti itu, Pak Ahmad. Oke, tambahan mungkin dari saya Bu Reta, Nutracare D3 1000 IU ini apakah bisa dikombinasi dengan Nutracare Calmax Citratnya? Oke. Baik. Apakah bisa untuk dikombinasi bersamaan dengan Nutracare Calmax Citratnya? Tentunya kita balik lagi, kita harus tahu juga nih apakah kebutuhan vitamin D3-nya sudah terpenuhi atau belum. Karena kan vitamin D3 yang ada di Nutracare ini kan cukup tinggi ya, 1000 IU. Sedangkan di Calmax Citrat itu pun juga sudah ada untuk vitamin D3-nya itu 200 IU. Kalaupun memang mau digabungkan cukup satu Calmax Citrat dan satu vitamin D3 1000-nya. Tapi tentunya kalau memang kebutuhan dari vitamin D3 ini sudah terpenuhi, berarti cukup untuk konsumsi Nutracare Calmax Citratnya aja gitu, karena memang cukup tinggi untuk vitamin D3 1000 IU-nya seperti itu, karena kan dosis hariannya untuk vitamin D3 itu kan 400 sampai 1000 IU ya per hari gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu Reta. Nanti saya akan balik lagi ke Ibu Reta, masih ada yang ingin saya tanyakan lagi dan mungkin para peserta juga yang bertanya lagi. Lanjut pertanyaan ketiga yaitu ke Dokter Adina lagi, Dok. Ini dari Budian di Karawaci. Selamat sore Budian di Karawaci ya. Cuaca cerah nih Karawaci kayaknya ya, saya lihat ya. Oke, ini bertanya, ibunya Budian ini umur 67 tahun, Dok. Nah ini dokternya menyampaikan bahwa ada risiko mempercepat pengeroposan tulang nih, karena ibunya Budian ini mengkonsumsi obat pasca kemoterapi, Dok. Katanya itu ada efek selama obat yang diminum 5 tahun, itu ada efek pengeroposan tulang. Nah itu gimana sih dok tipsnya untuk memperlambat pengeroposan tulangnya? Karena kan secara usia juga mungkin memang tadi degeneratif itu kan degenerasinya tulangnya juga pengeropos dan ditambah lagi tambah obat ini dok, obat yang hasil kemoterapi ini. Apa dok tipsnya dok? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini tricky sih ya, soalnya pasiennya juga ada penyakit penyertanya. Saya juga nggak tahu pasiennya riwayat sakitnya seperti apa, sejak kapan, sekarang keluhannya seperti apa, kayak gitu. Memang paling benar adalah konsultasikan ke dokter penanggung jawabnya, karena beliau akan pasti menangani hal tersebut juga gitu. Bilang bahwa karena efek sampingnya ini, apakah mungkin dia perlu mendapatkan misalkan vitamin B atau kalsium yang dosisnya lebih tinggi, dan apakah itu bisa berinteraksi dengan obatnya. Karena kalau misalkan dari informasi ini aja, saya tidak tahu banyak nih mengenai obat apa yang dikonsumsi, penyakitnya, kemoterapi apa sakitnya, kemudian apakah dia ada penyakit penyerta lain, penyakit jantung misalkan yang mungkin bisa ada interaksinya, itu kan saya nggak tahu. Itu jadi memang
konsultasikan lagi aja ke dokter penjawabnya. Insya Allah pasti dia juga akan memberikan solusi yang terbaik untuk orang tuanya Ibu Dian. Oke, jadi memang harus difokuskan langsung dok ya, karena memang mengingat usia sudah 67 tahun, ditambah juga ada efek samping dari obat tersebut, memang lebih baik memang obatnya tersebut dikonsultasikan kepada dokter tersebut. Mungkin boleh Ibu Dian sampaikan, ini ada Nutracare kalsium, magnesium, kalmak dan Nutracare, diminumnya seperti apa gitu kan, dan D3-nya seperti apa, mungkin boleh Ibu Dian menyampaikan juga. Dan juga tadi ada beberapa yang disampaikan oleh dokter juga, salah satunya itu istirahat ya. Jadi memang untuk mungkin biasanya aktivitas 1 jam, 2 jam dikurangi lagi setiap 1 jam istirahat seperti itu juga, itu mungkin bisa juga untuk memperlambat proses osteoporosisnya seperti itu. Terima kasih Dokter Adina. Ini lanjut lagi pertanyaan keempat, kita masih ada waktu 10 menit lagi. Ibu Reta tadi ada lanjutan lagi nih dari Pak Rebik nanya lagi. Bagaimana cara kerja Nutracare Kalmak Citratnya ini? Tadi belum jelas nih. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana untuk cara kerjanya Nutracare Kalmak Citrat ya? Baik, tadi kan untuk di Kalmak Citrat ini, di Nutracare Kalmak Citrat ini kan ada 3 komponen ya, yaitu ada kalsiumnya, kemudian ada magnesium, dan kemudian juga ada vitamin D3-nya. Nah, kalsium seperti yang kita tahu manfaatnya itu untuk menjaga kesehatan tulang. Nah, yang menjadi keunikan dari Nutracare Kalmak Citrat, kalsium yang digunakan itu adalah kalsium sitrat, di mana kalsium sitrat ini penyerapannya itu lebih baik dibandingkan jenis kalsium yang lainnya. Nah, lalu kemudian yang kedua, tadi kan juga ada kandungan magnesiumnya. Nah, kandungan magnesiumnya ini bisa berfungsi untuk menjaga agar tulang itu tetap kuat. Gitu. Lalu kemudian ada kandungan vitamin D3, di mana vitamin D3-nya ini untuk membantu penyerapan dari kalsiumnya. Jadi kurang lebihnya cara kerjanya adalah seperti itu. Jadi memang untuk menjaga kesehatan tulang, seperti itu. Oke, baik ya Bapak Rebik kayaknya suka banget main bola nih, jadi harus persiapan dari sekarang ya minum Nutracare Kalmak Citrata dan juga Nutracare D3 1000 IU-nya. Terima kasih Ibu Margareta. Selanjutnya pertanyaan kelima, wah ini seru banget ya karena banyak pertanyaan, jadi saya harus agak cepet-cepet nih biar seru. Dari Semarang ada Ibu Gladys. Ini mau nanya ke Dokter Adina. Nah ini mungkin tadi dok osteoporosis versus untuk sendi ya. Kita coba jawab pertanyaannya. Ini suka nyeri dan ngilu pada bagian lutut dan kaki. Apakah itu salah satu gejala osteoporosis dok? Kira-kira obat yang bisa mengatasi osteoporosis, kayaknya obatnya tadi udah banyak ya. Mungkin apakah itu gejala osteoporosis juga nggak dok? Gitu dok pertanyaannya dok. Nyeri itu susah ya, nyerinya itu seperti apa harus dieksplor lagi. Nyeri juga banyak, tipe-tipe nyeri, apakah nyerinya tumpul, nyerinya tajam, nyerinya di mana, kemudian kapan muncul nyerinya, apakah dia hilang timbul, apakah terus-terusan, itu informasi-informasi yang diperlukan untuk saya baru bisa bilang, oh ini adalah misalkan, oh ini osteoporosis, oh ini osteoartritis, oh ini rheumatoid. Itu. Jadi informasinya masih butuh lagi nih untuk saya bisa bilang ini penyakit apa. Tapi kalau misalkan ternyata memang ada rasa nyeri, paling baik adalah dikonsultasikan ke dokter memang, karena perlu dilakukan pemeriksaan fisik. Nanti kalau sama dokter tuh nggak cuma hanya ditanya-tanya aja mengenai riwayat penyakitnya, tapi beneran dicoba digerakkan, misalkan apakah ada nyeri di gerakan tertentu. Nah itu benar-benar baru kita bisa tahu. Kalau sekarang pertanyaannya itu bisa nggak osteoporosis atau nggak, bisa aja. Tapi semua penyakit juga bisa aja nyeri gitu. Nggak cuma hanya penyakit osteoporosis aja tadi ya. Ada asam urat gitu, bisa ada cedera. Misalkan dia kemarin habis jatuh, kemudian trauma mekanik bisa, kemudian osteoartritis bisa, kemudian penyakit-penyakit lain juga bisa gitu, autoimun bisa, lupus bisa. Jadi memang banyak gitu. Maaf kalau tidak terlalu menjawab, karena memang informasinya kurang. Tapi saran saya coba dikonsultasikan aja, karena kan nggak mungkin enak ya setiap hari nyeri terus gitu. Pasti kita banyak juga yang mau menolong dan bisa menolong. Oke, mungkin langkah pertama itu tentu harus konsultasi ke dokter dan juga cek laboratorium dok ya.
Nanti apakah seperti apa, pandangannya seperti apa. Nanti Bapak Ibu mungkin punya pilihan ingin asupan apa nih yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu gitu kan, mau di suplemen dari makanannya seperti apa. Tapi mungkin langkah pertama kayaknya kalau untuk sakit seperti itu emang harus konsultasi ke dokter atau mungkin dicek ke laboratorium, Dok ya. Itu langkah pertama yang baik, Dok ya. Boleh. Paling benar ke puskesmas aja sih. Yang terdekat ya, iseng-iseng Udah ya. ya kan bisa BPJS. Kemudian di Mm-mm. sana udah ada labnya, kemudian ada Betul. dokternya. Jadi ya udah sekali datang langsung tahu kalau ternyata ini ternyata butuh sama dokter spesialis, langsung dirujuk Oke. gitu. Oke, betul. Jadi nggak perlu pusing sendirian, biarin dokternya yang pusing gitu. Iya betul. Jadi jangan sakit nyeri beli obat nyerinya, cek dulu aja gitu, konsultasikan dulu aja seperti itu. Jadi lebih efektif, lebih efisien juga, dan tentu saja kita tidak banyak asupan obat yang masuk, Dok ya, karena langsung akurat yang dibutuhkan itu ya kayak kasihnya obatnya ini gitu, Dok ya. Oke, terima kasih dokter. Ini pertanyaan terakhir ternyata waktunya ternyata sudah hampir habis. Ini untuk Bu Reta tadi ini saya lanjutkan lagi. Ini dari Bapak Ismail di Surabaya. Tadi pertanyaannya yang membedakan produk Nutracare D3 1000 IU dengan Nutracare Calmax Citrat. Mungkin Bapak Ismail tadi mungkin takutnya masih bingung. Kayaknya penyerapannya kan sama aja D3 seperti itu. Mungkin itu ya Bu Reta ya. Boleh Bu Reta dijawab, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ismail dari Surabaya ya. Baik, apa sih bedanya ya Nutracare Calmax Citrat dibandingkan dengan Nutracare Vitamin D3 1000 IU? Jadi kalau Nutracare Calmax Citrat itu kombinasi ya, isinya tuh ada kalsiumnya, ada vitamin D3-nya, lalu kemudian ada magnesiumnya. Sedangkan kalau vitamin D3 1000 IU itu pure vitamin D3 1000 IU. Jadi memang dosis tunggal, jadi dosis dari vitamin D3 secara tunggal. Kalau memang mau untuk kesehatan tulang, kalau memang mau ada tambahan kalsiumnya, bisa pilihkan yang Nutracare Calmax Citrat. Jadi itu sudah ada semuanya. Jadi sudah ada kalsiumnya, sudah ada magnesiumnya, dan sudah ada vitamin D3-nya. Tapi kalau memang yang dibutuhkan itu hanya vitamin D3 dan dalam dosis yang cukup tinggi, nah itu kita bisa konsumsi yang Nutracare vitamin D3 1000 IU. Mungkin seperti itu, semoga bisa menjawab ya Bapak Ismail. Oke, terima kasih Ibu Margareta. Bu, sekali lagi nih, terakhir ya. Bisa dibeli di mana saja sih Nutracare Calmax Citrat dan Nutracare 3000 IU ini? Mungkin tadi Bapak Ismail di Surabaya, Bapak Rebik di Jakarta, Ibu Adaweh di Bogor, ya Ibu Dian di Karawaci. Mungkin Bu Reta boleh informasikan, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Untuk pembeliannya itu bisa di apotik dan toko obat terdekat di tempat tinggal Bapak dan Ibu sekalian. Bisa juga di Watson, kemudian Kimia Farma, K24, dan juga kalau di Jakarta itu ada Roxy Group. Lalu kemudian bisa juga didapatkan secara online di Konimex Store, itu bisa di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, seperti itu. Dan sebagai tambahan informasi, khusus untuk peserta webinar pada hari ini, itu akan mendapatkan diskon 20% setiap kali pembelian dari produk Nutracare Vitamin D3 1000 IU dan juga Nutracare Calmax Citrat. Nah, diskon ini dengan cara memberikan kode KONI 20 NUT. Nah, ini berlaku sampai nanti tanggal 20 Oktober 2022 gitu, dan hanya terbatas untuk 10 peserta webinar pertama. Jadi memang terbatas hanya untuk 10 orang, dan kode ini memang hanya diberikan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar. Apabila ada hal yang kurang jelas terkait diskon ini, Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa menghubungi ke customer service kami di 0811 9690 3055. Nanti akan kita bantu sampai mendapatkan untuk diskonnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Margareta. Tadi customer service-nya Nutracare di 0811 9690 3055 itu juga boleh ya jika ada ingin curhat-curhat masalah kesehatannya, Bu Reta ya. Boleh banget, boleh. Nanti langsung dijawab oleh Dokter Adina juga ya. Luar biasa, terima kasih. Oke, sesi tanya jawab sudah selesai Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke yang terakhir, door phrase, mungkin ada sedikit kesimpulan nih yang bisa disampaikan secara singkat oleh Dokter Adina dan Ibu Margareta. Mungkin Dokter Adina terlebih dahulu, Dok. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Message-nya atau pesan terakhir dari saya, kalau misalkan ada rasa-rasa nyeri, itu diperiksakan aja ke dokter, karena nggak perlu kok merasa nyeri terus setiap hari, kan pasti ada jalan keluarnya gitu, dan nggak perlu pusing sendirian, diperiksakan aja, dan juga jangan lupa untuk
pencegahannya yang penting, nutrisi, makanan, olahraga itu juga sangat penting untuk mencegah adanya pengeroposan tulang. Oke, terima kasih Dokter Adina. Selanjutnya mungkin dari Ibu Margareta. Oke, baik. Dari saya, untuk menjaga kesehatan tulang, Bapak dan Ibu sekalian harus bisa cukupi nih untuk asupan kalsiumnya, kemudian vitamin D-nya. Selain itu, Bapak dan Ibu sekalian juga bisa untuk tetap aktif bergerak dan lakukan olahraga ringan secara rutin. Yang ringan-ringan aja, nggak perlu yang terlalu berat. Terus jika diperlukan, Bapak dan Ibu sekalian bisa konsumsi Nutracare Calmax Citrat maupun juga Nutracare Vitamin D3 1000 IU. Lalu saya ingatkan kembali, khusus untuk Bapak dan Ibu peserta webinar, kami memberikan potongan harga sebesar 20% untuk pembelian Nutracare Vitamin D3 1000 IU dan Nutracare Calmax Citrat ini di official store kami di Konimax Store, di Shopee, Tokopedia, dan juga Bukalapak dengan memasukkan kode voucher KONI20NUT. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu sekalian bisa menghubungi kami di 0811 9690 3055. Seperti itu, Bapak Ahmad. Oke, terima kasih atas kesimpulan singkatnya Dokter Adina dan Ibu Reta ya. Tadi semoga materi yang disampaikan oleh kedua narasumber ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua ya. Nah, bagi para peserta yang berada di Zoom, jangan beranjak dahulu nih ya, karena akan ada door prize yang akan kita undi di akhir acara ya. Sekarang aja langsung kali ya, kita akan undi ya. Kepada panitia mungkin boleh langsung menampilkan undiannya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk pertama ini akan ada paket produk Nutracare D3 1000 IU untuk 5 orang pemenang. Oke, kita akan mulai ya. Siapa yang akan mendapatkan beberapa paket ini? Untuk yang pertama yaitu Ibu Agista Dwi dari Pangkal Kerinci ya, di Pekanbaru ini ya. Selamat Ibu Agista. Masih ada yang kedua. Yang kedua yaitu didapatkan oleh Ibu Wibi Ari dari Bandung. Wah, selamat Ibu ya. Mendapatkan Nutracare D3 1000 IU. Lanjut lagi, tadi sudah Pekanbaru, sudah Bandung ya. Ini dari mana lagi ya? Pemenang ketiga nih Bapak Ibu semuanya. Yaitu Ibu Izani dari Bogor. Wah, Bogor kota hujan ya. Selamat pemenang ketiga. Dua lagi untuk Nutracare D3 1000 IU-nya ini. Oke, kita lihat. Selamat kepada Bapak Redi Anugrah Hadi, ya, mungkin di Indonesia ya, yang keempat. Yang terakhir untuk Nutracare D3 1000-nya. Ini pemenang yang kelima. Oke, didapatkan oleh Ibu, siapa ini? Ibu Ika Apriuni. Selamat Ibu mendapatkan paket produk Nutracare D3 1000 IU. Selanjutnya ada 3 voucher cek daya tahan tubuh di Prodia senilai 250.000. Memang harganya senilai 250.000 Bapak Ibu. Kita mulai. Jadi Bapak Ibu boleh langsung datang ke Prodia terdekat dari rumah Bapak Ibu masing-masing ya. Selamat kepada Bapak Hendra Purnawandi. Oh, masih di Pangkalan Kerinci ya. Selamat Bapak, boleh nanti mendapatkan voucher dari kami dan datang ke Prodia terdekat. Mungkin jika tidak ada Prodia, mungkin nanti bisa dikonsultasikan ya. Selanjutnya yang kedua, oke, kepada Ibu Elta Maitlasari. Selamat Ibu mendapatkan voucher cek daya tahan tubuh di Laboratorium Prodia. Satu pemenang lagi yang terakhir. Oke, jatuh kepada Ibu Ariwanti di Pekanbaru. Selamat bagi para pemenang. Nah, bagi para pemenang door prize mohon melakukan konfirmasi ke WA Nutracare tadi di 081196903055 paling lambat tanggal 17 September Oktober maksudnya 2022 pukul 3 sore ya Bapak Ibu ya. Nah, bagi para pemenang juga kami sampaikan
harus konfirmasi dan memiliki KTP dan NPWP. Jika tidak mengikuti syarat dan ketentuan tersebut, maka kami anggap hangus. Nah, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, para peserta webinar sore hari ini, dan mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam sehat dari Nutracare dan Avogel. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya di webinar selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu.